Mulai Januari 2025, pemerintahan Prabowo Subianto bakal naikin tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, langkah ini diambil buat menjaga kesehatan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global yang makin kompleks. Biayain berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal. Ini udah pasti karena ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dibuat di era Pak Jokowi kemarin. Kalau tarif PPN tetap di angka 11%, pemerintah diperkirakan bakal kehilangan potensi pendapatan hingga 50 triliun rupiah. Tapi kebijakan ini langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Media sosial ramai dengan keluhan netizen dan berbagai platform. Banyak yang merasa kenaikan pajak ini seperti pukulan tambahan. Apalagi ini karena harga pangan, internet, dan kebutuhan lainnya bakal ikut naik kalau PPN jadi 12%. Mereka khawatir beban pajak yang makin tinggi bakal nambah berat kehidupan sehari-hari, terutama buat keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Banyak banget yang komplain, sampai trending di berbagai media sosial. Ada juga hashtag Stop Bayar Pajak karena kekecewaan terhadap kenaikan pajak ini. Menanggapi hal itu, Bu Sri Mulyani bilang, kalau ada hashtag gak bayar pajak, berarti Anda gak pengen tinggal di Indonesia, gak ingin lihat Indonesia bagus. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke acara Sisi Yang Lain, acara yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang sisi yang lain dari ekonomi, dan kita akan memberikan edukasi ekonomi. Buat pelaku usaha, kenaikan PPN ini ibarat gua si malakama. Sebagai tulang punggung ekonomi negara, pendapatan pajak sangat krusial buat biayain sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tapi di sisi lain, kebijakan ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang udah lesu. Pelaku usaha khawatir kenaikan harga akibat PPN ini bakal ngurangin konsumsi masyarakat, yang ujung-ujungnya berdampak langsung pada penjualan dan profit mereka. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, Adi S. Lukman, bahkan berikan peringatan keras. Menurutnya, sektor makanan dan minuman ini sangat sensitif sama kenaikan harga. Tarif naik 2-3% aja, konsumen langsung mikir 2 kali lipat sebelum belanja. Ini bisa mengakibatkan penurunan permintaan yang signifikan, terutama buat produk-produk yang udah mengalami penurunan daya beli. Sektor retail ini juga nggak luput dari ancaman serupa. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, khawatir kenaikan harga ini bakal bikin konsumen milih buat ngurangin belanja. Konsumen mungkin bakal beralih ke produk-produk yang lebih murah, atau bahkan mengurangi frekuensi belanja mereka. Ini bisa berdampak buruk pada omset pusat perbelanjaan dan usaha kecil di dalamnya. Bahkan, produk lokal terancam tidak laku karena dianggap terlalu mahal. Industri kecil yang bergantung pada konsumsi lokal pun ikut terpukul. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tak hanya mempengaruhi sektor usaha, tapi juga berdampak luas pada masyarakat. Peneliti dari LPEM FEB Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan PPN ini akan secara signifikan meningkatkan biaya hidup. Pengeluaran rumah tangga akan tertekan. Konsumsi turun hingga 3,32%. Dan pertumbuhan ekonomi pun akan terus melambat. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dampaknya semakin terasa berat. Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia, YKTI, Ardiman Pribadi, juga ikut memprotes rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Sebab kata dia, dari yang sudah-sudah, besaran PPN tidak bisa dilihat hanya dari angka yang tertera. Konsumen membayar lebih daripada itu. Dengan PPN 11% yang saat ini berlaku, konsumen harus membayar efek berantai PPN itu menjadi total 19%, lebih atau hampir 12%. Mari kita lihat tabel perbandingan sebagai berikut. Silakan cek tabel ini dan di pause jika perlu.
Kalau harga pisang goreng tanpa PPN itu 17,5, tapi dengan PPN 12% menjadi 19.600. Kemungkinan hitungannya salah karena terlalu disimpelkan. Intinya di tabel itu setiap bahan akan dikenakan PPN. Oleh sebab itu naiknya bukan 12% karena setiap bahan dikenakan pajak. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSIFI, Retma Gita Wiraswasta mengatakan, menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 akan memukul balik pemerintah dan pada akhirnya akan menggerus penerimaan negara. PPN 12% akan menjadi beban konsumen. Bebannya tidak secara langsung ke biaya produksi, karena itu akan dibebankan ke harga jual barang jadinya yang ditanggung konsumen akhir katanya. Pada akhirnya, target pemerintah ingin mendapatkan penerimaan yang lebih besar dengan tujuan menaikkan PPN justru malah menjadi bumerang. Kenapa? Karena volume barang yang terjual menjadi mengecil. Jadi nggak sebanding yang tadinya bisa terjual 1 juta unit misalnya. Karena konsumen terbebani PPN 12%, menahan pembelian jadinya yang terjual hanya 500.000 unit. Jadi sebaiknya pemerintah fokus memberantas impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Kalau kita hitung dari selisih perdagangan TPT di Trade Map dalam 5 tahun terakhir, diperkirakan penerimaan negara hilang 46 triliun. Karena ada gap perdagangan 7,2 miliar US dollar atau sekitar 106 triliun. Nilai barang yang tidak dibayar, bea masuk PPN dan BPH katanya. Asal impor ilegal diberantas, penerimaan negara dari TPT akan naik 9 triliun per tahun tanpa harus menaikkan PPN ucapnya. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% membawa dampak signifikan terhadap penerimaan perusahaan, konsumsi masyarakat dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah strategis tambahan yang dapat mengimbangi dampak negatif ini, menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan pendapatan pajak digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur. Karena banyak masyarakat yang menolak kenaikan pajak ini, karena banyak curhatan kalau takut dananya dikorupsi, dengan ketidakperbukaan dana pemerintah ini dipakai apa saja. Dan rekam jejak penggunaan dana yang tidak baik ini menyebabkan masyarakat enggan untuk kenaikan pajak. Kenaikan PPN 12% bertujuan untuk perkuat fiskal negara, tapi efeknya pada masyarakat, pengusaha, dan ekonomi tidak bisa diabaikan. Konsumsi rumah tangga yang nyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia bisa turun drastis akibat peningkatan biaya hidup. Kalau konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi ikut melambat, hambat upaya pemerintah capai target pembangunan nasional. Dampak sosial juga perlu diperhatikan serius. Ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan pajak menambah beban bagi masyarakat yang terus harus bayar pajak lebih tinggi lagi tanpa jaminan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada isu solusinya adalah diberikan bansos. Bansos yang dapat manfaatnya kemungkinan besar ke orang miskin. Sementara kelas menengah makin terdampak karena efek PPN 12% itu. Selain itu, nggak semua orang juga bisa dapat bansos. Yang aneh adalah, seperti yang tadi saya katakan di awal, PPN naik 12%, buat dapat 50 triliun. Tetapi dana bansos membantu 100 triliun. Jadi 50T-nya dari mana? Ini benar-benar khas Caimin. Oke, jadi karena itu sangat penting bagi pemerintah yang naikin PPN ini buat ambil langkah strategis yang ningkatin transparansi dan efisiensi pengelolaan duit pajak, serta kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa terbantu dan gak terbebani. Problem terbesarnya adalah banyak yang takut kalau dananya disalahgunakan. Kekhawatiran tentang korupsi dan ketidaktransparanan penggunaan dana pemerintah akan bikin masyarakat ragu. Tapi kelihatan ini pasti naik 1% karena sudah jadi undang-undang.
Nah, demikian para sahabat SP30, setelah Anda mendengarkan acara sisi yang lain, semoga dari acara sisi yang lain ini Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada media-media lain yang Anda tonton, yang viral, yang banyak, tapi belum tentu ada esensi edukasinya. Bukan channel Success Before 30 namanya, kalau tidak selalu menyelipkan unsur edukasi supaya membuat Anda level up. Semoga acara sisi yang lain ini bisa membuat Anda lebih cerdas dan menjadi Anda luar biasa. Oleh sebab itu kita tutup dengan salam kita, salam hebat, luar biasa.